Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan nikmat taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri salah satu majelis ilmu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu inilah Allah akan memudahkan bagi para penuntutnya untuk bisa mendapatkan al-jannah. Dan dengan ilmu inilah seseorang akan terangkat derajatnya baik di dunia ataupun kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam bulan Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan kita sambut, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh, terlebih lagi dalam dua hal, yakni tilawatul Quran was sadaqah, membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Ini adalah salah satu ciri khas di bulan Ramadan. Ada tilawatul Quran, dan tentu yang tidak lupa adalah taraweh, tapi juga yang dikedepankan oleh orang-orang tentang masalah sedekah. Ketika sudah masuk di bulan Ramadan, orang itu menjadi ringan tangan. Orang itu tidak perhitungan seperti di bulan-bulan selain Ramadan, karena mereka meyakini apa saja yang mereka lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah.
Inilah yang memotivasi mereka menjadi orang yang giat dan selalu berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Dan salah satunya adalah sedekah. Sehingga seperti buka bersama, masjid menyediakan takjil, menyediakan minum, menyediakan buka untuk musafir. Ini semua terasa ringan. Memberikan hal-hal seperti sembako ataupun ampau atau yang uang, orang pun ini sangat semangat dalam pelaksanaannya. Padahal seandainya kalau mereka tahu bahwa bulan ini hanya sebagai pembelajaran, pendidikan, supaya nanti di luar bulan Ramadan mereka bisa istiqomah melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka hendaknya seseorang melihat apa yang telah dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk menjadi hamba yang istiqomah, supaya kita tidak merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bercermin kepada mereka tentang ibadah, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, tentu kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau yang kita bandingkan adalah orang-orang yang enggan untuk melaksanakan, menunaikan infak, sedekah dan amal soleh, tentu kita akan merasa puas, sudah merasa cukup. Nah, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Di akhir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan, maka niscaya Allah akan menggantinya. Berupa apa saja barang yang kita keluarkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Nah, di sini kita akan belajar tafsir apa yang dikatakan oleh para ulama dalam mengomentari ayat ini. Nafaqah atau infak yang terdapat dalam ayat ini, para ulama mufassirin mengatakan an-nafaqah fisabilillah. Ketika ada ulama ditanya, infak yang dimaksudkan dalam ayat ini apakah infak yang tujuannya untuk fisabilillah? Maka ulama atau ad-dhahak menjawab, la, bukan. Apa saja yang kita keluarkan untuk nafkah, infak, bentuknya apa saja, itu yang tidak hanya dikhususkan untuk fisabilillah. Bahkan nafaqatur rajuli ala nafsihi wa ahlihi fallahu yukhlifu. Infaknya, nafkahnya seseorang terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap keluarganya, anak istrinya, itu Allah juga akan menggantinya. Coba bayangkan ini. Bukan sekedar ini untuk infak masjid, untuk beli mic, speaker, atau untuk beli AC, atau untuk pengembangan di dalam masjid. Bukan hanya itu saja. Setiap infak yang kita keluarkan, Allah pasti akan mengganti, bahkan terhadap dirinya sendiri dan juga keluarga. Jenengan, bagi para suami niki ya, ketika memberikan belanja nafkah kepada istrinya, niku mungkin bakal diganti kalian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka nek belanjani nafkah luwe akeh luwe api. Ngoten Bu nggih? Nggih lho, semangat Pak. Ibu langsung nggih, bapak meneng ae. Aja akeh-akeh Ustaz. Gak ono tunggale. Gak sak jajan liya-liyane. Kok gak ono duit. Akhirnya kalau nanti banyak di istri Ustaz, wah kudu ono duit lanang Ustaz, diselempitno nang kopi anggen. Supaya ibu-ibu cek mboten semerap. Jadi jenengan ketika membayar sekolah SPP anaknya, membayar LKS, niku pun gremeng jenengan. Sebab apapun yang kita infakkan kanggo anak, kanggo istri, niku bakal diganti kalian Allah. Kadang-kadang ini yang tidak difahami. Semuanya pokoknya yang namanya infakiku untuk fisabilillah. Dadi karo bojo niku perhitungan, perincian. Wis sampeyan dik tak belanjani sakmene ae, aja akeh-akeh. Pokoke sak wulan niku sampeyan tak kei sak juta. Sak wulan iki wis. Cukup gak cukup ya cukupno. Sing penting makanane bendinane 4 sehat 5 sempurna. Mulai wis niki. Mikir sing wedok duit sak juta. Njaluke mangan enak. Tekon diceritane. Gak ro wedan ngubetno iki blonjo apa iki supaya cukup. Lah niki lho Pak, sampeyan iki tambahi mana sing kata, ngoten lho. Soale niki bentuk infak jenengan, sedekah jenengan bakal diganti kalian Allah. Pun kuatir. Jadi jenengan ketika memberikan nafkah untuk biaya rumah tangga, listrik muni titit lo iki berarti wae nafkah listrik. LPG dicetek ora murup berarti wae nafkah LPG. Didelok kulkas kok kosong, tempene garing-garing, sayure ya layu-layu, berarti wayahe infak tempe. Nafkah tempe dan begitu seterusnya. Kegiatan rutinitas kita sehari-hari yang kelihatannya remeh dan kecil, semuanya itu bernilai di sisi Allah. Makanya tadi disebutkan oleh para ulama tafsirannya bukan hanya untuk keluarga, untuk dirinya sendiri niku nggih tetep diganti kalian Allah Subhanahu wa taala. Umpama jenengan pancen boto Pak, kelambi ki salin, sarung ki salin, cek gak njagano HR-an tiap lebaran. Nggih ya sampean salin. Mosok sarungan ngenteni HR-an. Ngono to. Wis gak tuku sarung ngenteni HR-an wae. Kanggo tuku dhewe eman. Banyak orang itu sayang untuk mengeluarkan uangnya walaupun dirinya itu sangat butuh. Nek jenengan butuh baju baru, Pak, pun ngenteni riyo mawon. Pancen aku cek ketok sanrek mosok baju takwa iki tak gawe kok munyer-munyer ge pengajian iki. Digawe bowo pancet, digawe acara-acara kemantenan yo pancet. Tak gantilah dititeni wong-wong kok dandel kelambi putih iku wae. Putih. Kok nang kuburan takziah kelambi putih, ngoten ya. Buwan yo kelambi putih, 17-an yo kelambi putih, kan dititeni wong gak ngene kelambi maneh ta. Soale eman, pun eman-eman. Saiki jenengan kepingin perbaikan gizi, nang omah kok mangan tempe kerupuk, aku pingin sate, budal tuku sate. Ngoten lho. Diitung aku tak mangan sate sak kepala kambinge. Ngoten lho. Pun kuwatir, wah kok piro dhuwitku entek iki ya tak gawe tuku sate niku. Wis talah diganti. Kelambi sing sampean gawe memang itu butuh untuk beli, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang paling tinggi nilainya itu adalah terhadap dirinya sendiri. Lho ngoten lho, Pak. Kadang-kadang kula kan jenengan iki guys
kanggo awak dhewe niku kadang-kadang eman-emanen. Wis ditabung ae cek akeh. Cek ana jagane, bek-bekne ana apa-apa. Akhire wis poso ae wis. Mangane ku dikiri-kiri, ya apa carane ngirit, ya apa carane hemat. Padahal ya wis wayahe perbaikan gizi. Mosok setahun iki kok dianter iwak ngene ae ya makane ngantuk ae ngoten. Soale iwake bayem, kangkung ngoten-ngoten mawon, kerupuk, pisan-pisan tuh daging ngoten lho. Pisan-pisan tuh ayam panggang wungkul ngoten. Wis wecon niku pisan-pisan mawon lho, Pak. Lah nek iwak tuna ya apa kan nggih pun biasa teng laut. Tadi minimal kambing guling. Ayo sekali-kali wis jamaah sabri nggih. Kambing guling nek pas dino Sabtu ngoten niku lho. Kali nobar misale nonton bareng pengajian, nggih mboten napa-napa ngoten lho. Jadi kebutuhan seseorang terhadap dirinya sendiri itu sedekah yang paling tinggi. Misalnya sudah punya uang yang lebih, pengen budal umroh, nggih jenengan budal ngoten lho. Apa saja yang dia butuhkan memang, baik dia butuh sandale waya ganti, cekak pedot dikareti, zaman biyen ngoten to Pak nggih ya. Jangan pedot dikareti utawa di cancang kawat utawa di macem-macem jeneng sandal pedot biyen mek ana iso walut tok sandal gapit. Niki sandale macem-macem. Pun niki sebagai salah satu contoh. Apa saja yang kita keluarkan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga, untuk anak, istri, atau orang tua, kerabat, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menjadikan keyakinan orang-orang yang beriman bahwa apa saja nanti pasti akan mendapatkan balasannya. As-sadaqatu burhanun. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, as-sadaqatu burhanun, artinya sedekah itu adalah bukti konkret keimanan seseorang. Tanda seseorang itu beriman lurus itu adalah dengan gemar sedekah. Artinya benar, Pak. Sedekah itu imane bener. Tapi ana wong ngaku beriman, hitungan medit perincian berarti imane sik kurang. Kada sehitungan imane sik kurang. Karena dia enggak yakin kalau Allah itu yu'awwiduhu lakum. Pasti Allah akan mengganti dan pasti Allah akan memberi. Bukan hanya nafkah wajib, nafkah yang mustahabbah kepada kerabat, kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada yatim dan kepada yang lain-lainnya yang Anda keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fahuwa yukhlifu, maka disebutkan oleh para ulama, yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jaza. Balasan Allah ini bisa juga berupa apa? Mendapat ganti di dunia, langsung diganti oleh Allah, dan di akhirat tetap mendapatkan pahala. Jadi kalau kita infak sedekah nih 1.000 umpamanya, Allah pasti akan mengganti dengan cara yang lain. Ini kalau di dunia. Di akhirat tetap utuh jenengan mendapatkan nilai pahala. Semakin banyak sedekah, pahala semakin banyak. Dan ganti juga akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya sebenarnya orang yang bersedekah kelihatannya aja kurang, tapi akan diganti oleh Allah. Berupa apa? Keberkahannya. Jadi orang yang bersedekah itu Pak, hartanya semakin barokah. Jenenge barokah semakin bagus, cukup damel nopo mawon. Sementing cukup damel nopo
tumbas asih cukup, damel griya maneh cukup, sembarang kalir cukup, damel lunga kaji cukup. Pokoknya gemar sedekah, mau cukupe yo napa mungkin pokoknya saged cukup. Maka di sini ketika Allah memberikan janji berupa balasan, pokoknya opo wae sing sampean infakno Allah bakal ngekei ganti. Nah, maka ganti di sini itu terserah Allah, Pak. Yang penting Allah ganti. Memang tidak menutup kemungkinan Allah mengganti berupa harta juga, berupa uang ketika di dunia. Tapi itu juga enggak mesti. Maka cara Allah mengganti orang yang bersedekah nih Pak, ada 3 cara Allah menggantinya. Tidak harus selalu dengan berupa uang dan harta. Maka yang pertama, cara Allah mengganti itu dengan berbagai cara, ya terserah Allah. Maka yang pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah Allah akan gampangkan, mudahkan baginya rezeki lewat cara yang lain. Orang yang gemar bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya itu Allah pasti akan ganti. Dan salah satu cara Allah mengganti adalah dimudahkan dengan cara yang lain supaya kita mendapatkan rezeki tersebut. Misalnya Pak, misal niki wis kula lan panjenengan niki wis olehlah gaji tiap bulannya. Karena kita gemar sedekah, maka Allah gampangkan rezeki dengan cara yang lain. Tiba-tiba datang orang Surabaya, Bu, ndak punya kenalan tah. Kami di sini butuh lobster, butuh tuna, ikan tuna. Di sana tuh sangat membutuhkan dan sangat hobi restorannya. Bisa nggak kira-kira mengusahakan? Nah, berhubung di sini pusatnya, oh saged bisa insya Allah. Nah ini juga jenengan bisa mendapatkan tambahan rezeki di sini. Dari cara orang akan butuh terhadap jenengan. Ini namanya dibukakan pintu rezeki yang lain. Tidak harus monoton apa yang sudah kita dapatkan tiap bulannya atau tiap minggunya. Jadi rezeki-rezeki yang lain juga akan dimudahkan. Meskipun bukan uang, ya mungkin berupa bantuan. Jadi ketika di saat kita itu mengalami kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Luala ngene ta. Kepingin tombo, kepingin obat loro kok gak mari-mari yo. Terus ada informasi, Mbak, yuk ngene lho. Aku duwe kenalan. Obate top chair herbal. Tenang aja, tanpa efek samping, yo murah meriah. Salah-salah isok digratisno. Loh ini juga namanya rezeki yang lain, yang tidak harus dinilai dengan berupa harta. Jadi ini cara pertama. Allah akan mudahkan, akan digampangkan bagi kita lewat rezeki yang lain. Banyak Pak pokoknya. Kalau kita memisalkan itu, ya tentu permisalannya kadang-kadang kita itu kan nggak terlintas. Ujuk-ujuk orang-orang itu butuh kepada kita, entah dengan barang kita, dengan informasi kita, dan dengan berbagai macam yang lainnya. Kemudian yang kedua, cara Allah mengganti dari harta yang kita infakkan adalah Allah ganti dengan cara ditolaknya musibah yang kita benci, yang akan mengenai kita. Dihindarkan Pak. Sing asale kita pakai sepeda motor atau pakai mobil, ngoten nggih,
kok ada jeglongan, ada lubang, kita kejeglong-glong, ngoten lho. Tapi ternyata kita nggak jatuh, paling cuma seliut-seliut ya wis krusek titik lah, mboten krusek nemen-nemen. Nek krusek jek ketulungan wit-witan Pak, dadi gak loro. Tapi nek glodak, wah iki alamat iki. Ya sepedae ya rada rusak, wonge ya rada lumayan. Soalnya ketampanan aspal, ngambung aspal, berhubung kejeglong minggir, unine melok mek krusek. Walhamdulillah mek krusek tok rek ndani yo mong kejeglong langsung tiba menengah, ketampanan trek gandeng yo nopo hasilnya. Jadi dihindarkan dari mara bahaya yang semakin besar yang akan menimpa kepada dirinya. Saumpama malih, waduh kono covid kene covid sembarang covid. Jenengan cuma keserempet titik tok. Slit mek flu ambek pilek. Liyane yo sesek, yo watuk, yo sembarang kalir penciumannya hilang. Sampai mek titik tok, mek flu ambek pilek. Dihindarkan oleh Allah dengan sebab apa? Sedekah. Jadi sedekah niku itu yang bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. As-shadaqatu tudfa'ul bala. Dalam sebagian riwayat sedekah itu bisa menolak bala, Pak. Menolak musibah, menolak bala. Ketika seseorang di saat harusnya mendapatkan musibah tapi ternyata dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, ini bagi orang yang penyakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah ya penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Jadi jenengan kalau punya sakit ini Pak, sakit kok ora waras-waras, sakit kok ya bulet gak gelem nyingkrih, mbuh saking senenge mbuh saking ngopone, kok jeneng kok cinta kalian jenengan misalnya diobati apa kok pancet. Nah niki salah setunggale solusine ngene ku dengan sedekah, sedekah. Makanya ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menuliskan risalah kitab 10 cara menangkal sihir santet tenuh ain, niku adalah dengan cara bersedekah. Pun sampai hitung-hitungan ngoten lho. Duit wis gak ono kok tambah sedekah piye to Ustaz? Aku iku wis lara. Wis ngobatno muter duit karen-karen dikon sedekah pisan entek terus piye niku secara akal ngoten. Tapi nek jenengan beriman yakin dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makane semakin gemar sedekah. Nek wong biyen-biyen ngono, nek umpama kok ya lara wae, makane ngadakno bancaan bubur abang bubur putih ngono. Lho nek bancaane makan sedekah lho bener asline supaya cek endang waras. Akhirnya bancaan jajan pasar. Sampeyan kudu gathuk-gathukno dhisik. Oh iya ya. Jadi sampeyan saiki punya pegangan, punya dalil. Aku nek lara terus wingi nang pengajiane dikongkon sedekah. Sedekah gede neraktir nang depot aku gak mampu, ya wis iki wis tak tekone jajan pasar, ciki, supermi, kerupuk, sementing roto. Ngono. Sementing kan keduman kabeh, Pak. Masan kerupuk ambek supermi. Ya jajan arek cilik-cilik niku lho, Pun. Mboten napa-napa niku jenenge sedekah. Pokoke niate bener. Aku kepengin sedekah, nggih, melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek lara kongkon malah sedekah. Insyaallah, Pak. Dengan sedekah itu yang bisa membantu penyembuhan penyakit seseorang. No. Nek biyen niku ngoten, Pak. Gelek bancaan, Pak.
loro wis moro bancaan. Bubur abang ben cepet waras. Atau bubur gula abang. Sakniki mboten enten bancaan bubur. Tasik wonten ta tasik mriki, Pak? Nek sien wonten nggih. Lah nggih, nek sakniki bancaan apa sakniki, Pak? Amplopan. Masyaallah, senang waras tambah gede soalnya. Nek dulu itu wah guyu, Pak. Bancaan bubur. Nek mari entek telas ya tempe diglondongno. Nggih atik suru barang nih, Pak. Napa sih daun pisang damel suru ngoten niku lho. Nggih seneng sien. Lah arek saiki apa bubur abang niku? Apa bubur kaya dikek klopo? Nggih mboten level. Warisan iki minimal iku fried chicken, Pak. Kentucky niku lho. Wis ayam tepung niku lho, Pak. Arane Kentucky. Niku minimal arek cilik sakniki mboten arep mangan, mboten arep nedha. Basa arek cilik sakniki kepingine iwak Kentucky mawon pun aman. Arek cilik sakniki mboten kenal bubur jenenge bubur klopo, nek bubur serendel mungkin tasik wonten nggih ya. Nah, niku salah tunggale. Dados ada perkara yang kita benci, ada musibah yang menghantui. Seperti salah satunya penyakit, kecelakaan, atau musibah yang lainnya, dirampok, ditipu, dicuri barangnya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mboyo apa carane? Umpama sekate maling nyolong sepeda motor jenengan, kok yo malingi tiba ngono lho. Pas kate jagang sepeda sebret kepreset grodak lho, tiba melayu malingi. Urung polian sepeda sampean mboten ilang. Kan jenenge carane iku macem-macem, tergantung Allah. Bagaimana caranya agar kita terhindar dan selamat dari mara bahaya. Teko penipu, Pak, teng griya. Oh, wis mentarget jenengan. Wis sampai muru, sampai ngomong ini tetet jate ketipu. Apa nek ngarane kena gendam, Pak, kena gendam. Kan sering toh, Pak, didayowi tiang ya, di ngomongi akhirnya nganut. Ndi Mas sampean tokno, ditokno. Duit sampean sak dompet-dompete ditokno. Marung ngono digawa mlayu kait sadar lho aku mang. Kok duitku tak kena kabeh sak mas-masku. Lho ternyata kena gendam. Ini kan kathah niku. Nah, tapi jenengan terus tiang sian niku nggih ya. Carane untuk menghindari gendam, nek diceblek sampean bales ceblek. Pocek ceblek-ceblekan. Ngoten lho. Dijawil. Apa jawil-jawil? Ngoten lho, Pak. Nek dulu kan teng bis, teng mikrolet, nyeblek, tukang gendam iki. Padahal ku kernete njaluk bayar. Ngoten lho. Lah kok sampean malah ceblek kernete. Wedi digendam. Pak, bayar. Lho, mboten semerap. Apa sampean? Coba ceblekan kok sampean niku gak bayar-bayar. Lah, wong kernete kok diceblek. Ngoten lho. Niku carane untuk mengantisipasi gendam. Nah, niku cara-cara sien. Nah, cara Islam nggih sampean niku digengen dzikir pagi, petang, cek aman, selamat kena gendam. Cek mboten kena gendam, Pak. Oh, zaman sakniki hipnotis gendam niku marak sekali. Bukan hanya kepada harta, ya kadang-kadang anak hilang lewat FB, Facebook niku lho, Pak. Facebook kenalan, akhirnya kantil niku, Pak. Dijak ketemu nang hotel, dijak ketemu nang dia nurut, nganut, kena hipnotis, kena gendam. Dadi koyo kesemsem, seneng terus. Padahal mek kenal lewat Facebook. Lho niku nggih saged dihindarkan dengan sebab apa? Sedekah. Lho mujarab sedekah niku, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga idfaul muhlika bis sadaqah. Ditolaklah kebinasaan itu dengan sedekah. Jadi perkara-perkara yang tidak kita sukai,
perkara yang kita benci itu akan dihindarkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika perkara-perkara yang kita benci, yang tidak kita suka sudah dihindarkan, ini kan merupakan nikmat yang besar atau bagi kita. Hidup kita itu selamat karena keinginan seseorang itu pengen urip selamat dunia akhirat. Cek mboten enten balak, mboten enten ciloko, mboten enten musibah. Pun sampean gemarakan sakniki. Oh, diganti, bakal diganti. Saumpama mboten duit ya mesti diganti dengan hal-hal semacam ini. Nah, ingat ya, dengan sedekah ya tetap niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti punya keyakinan, Pak, kalau dengan sedekah kan akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat orang itu terkena kesulitan, wis sedekah, engko bakal oleh balasan sing luwih akeh. Iso oleh balasan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga mereka yakin, wis aku nek sedekah iki engko bakal iso diganti oleh Allah. Sukses. Wis usahane rodok kembang kempis. Kemudian dia konsultasi, nopo niki solusine? Sampean dol mobil sampean sedekahno kabeh. Loh, mobil niki damel kula nyambut gawe, Pak. Loh, makane iku nek sedekah iku bakal diganti luwe akeh. Akhirnya keyakinan seseorang ini sudah napa niki menyimpang. Banyak orang sedekah itu tujuannya supaya dapat ganti yang lebih banyak. Ngetokno mobil oleh omah. Makanya nih ngetok duit 1 juta oleh 10 juta. Keyakinan ngeten iki nggih klintu. Sebab awang ganti niku mboten harus dengan uang, tapi juga dengan apa? Berupa hal-hal yang tidak kita sukai akan dihindarkan. Tidak harus mesti selalu seperti itu. Makanya harus dijaga niatnya. Lah kadang-kadang ada orang sampai protes gitu ya. Katanya dulu kalau saya sedekah infak akan diganti oleh Allah. Dulu saya usaha sudah kembang kempis, sudah mau gulung tikar, punya mobil satu-satunya. Antum suruh jual, jangan suruh jual untuk diserahkan kepada semuanya. Sekarang aku tambah gak ada apa-apa, ya bangkrut kok gak balik-balik duitku. Soalnya iki duduk togel ngoten lho. Duduk main judi sing tombok 1 juta oleh 100 juta mboten. Allah kok di model kata ngoten nggih mboten saged diatur-atur ngoten niku. Sementing jenengan iki wis aku sedekah, aku infak. Wis tak niatno karena Allah. Lah gantine ya terserah Allah sing ganti. Pun sampai dibimbing, ya Allah, kalau sedekah niki sak dompet. Kula niki kepengin balik sak koper. Enake. Sedekah sak dompet balik sak koper. Kalau niki nggak ada tanah 1 petak niki 7 kali 7, kalau pin balik 1 hektar, ya mboten saged. Tak sedekahno, tak wakofno, engko balik 1 hektar. Jangan berharap, itu masih namanya berharap balasan yang dia inginkan. Allah yang ngatur kok. Ya kita nggak tahu modelnya Allah dalam membalas itu dalam bentuk apa. Apa lewat rezeki yang lain ataukah dihindarkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, yang ketiga, cara Allah mengganti dari sedekah hamba yang telah mereka keluarkan. Allah akan memberikan kelapangan dada kepada hambanya. Dadane saged lapang ngoten lho, Pak.
saged nerima qanaah wis merasa cukup. Qanaah niku masya Allah, ridho dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap rezeki yang sudah diberikan kepada Allah. Atine mboten gemrundel, yang mboten kemerusung, yang mboten rakus, mboten tamak, tapi bener-bener dinikmati urip niki lapang dada. Oleh rezeki titik ya alhamdulillah, oleh rezeki akeh ya disyukuri. Wis ngoten mawon tok. Mboten enten yatra ada uang gak ada uang, sing penting kumpul, mangan gak mangan, sing penting kumpul ambek keluarga, ngoten nggih ya. Mangan gak mangan sing penting sehat Ustaz. Iya, pertamane sehat, susune gak mangan ya mesti loro. Yang golek mangan Pak, mangan gak mangan yang golek mangan kudune. Jadi tetapi mindset hidupnya nih lho Pak, mboten kemerungsung, mboten rakus, mboten tamak, mboten terlalu cinta dan selalu diurus adalah dunia dan dunia, uang dan uang, bukan itu tolak ukurnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan. Sungguh amat beruntung ya bagi orang yang sudah mendapatkan Islam, wa ruziqa kifafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia qanaah menerima ing pandum dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wong sing beruntung. Saged lapang dada, saged ridho, saged qanaah niki termasuk orang yang hebat. Karena tabiat manusia Pak nggih. Saumpama dikai dhuwit sak gunung, njaluke rong gunung apa ta dadi setengah gunung? Rong gunung, nek sok telu malan Pak. 10 nek saged lah ngoten to. Teng hadis kan ngoten, saumpama manusia dikasih emas 1 lembah, maka dia minta 2 lembah. Dikasih 2 lembah minta 4 sampai 8 dan terus begitu seterusnya. Manusia nggih sami Pak. Nek saged yatra dhuwit niku, nek saged tambah wulan tambah nole. Ngoten lho. Makane Pak, balik-balik ngecek saldo ae. Nolku tambah apa gak yo? Ngono lho. Titik dicek saldone. Yo apa carane tiap bulan bertambah nole. Niku kan ngoten nggih ya. Nggih napa? Nggih. Nggih, ngoten lho. Enggak ana pilihan. Nggih ta monggo ya nggih. Setiap orang ning ngoten, Pak. Duwe dhuwit sakniki gedene 1 juta, kepingin luwih gede iso 5 juta. Sing duwe dhuwit 5 juta kepingin duwe dhuwit 20 juta. Sing duwe tabungan 20 juta iso dadi 100 juta. Sing 100 iso dadi 1 miliar. Kepingin ngoten enak Ustaz, kalau kita itu diberikan rezeki yang luas niku kita saged sedekah lho, saged infak lho, gemar nanti kita jadi orang dermawan. Iku teorine. Tapi asline menungso semakin dikai kekayaan semakin cinta terhadap harta, sehingga wong nek wis kadung sowoge tambah medit. Umume ngoten, wong nek tambah sewoge tambah medit. Saumpama Pak wong sugih sak kecamatan ngono lho. Dikelompokno, purun ngetokno zakat, gemar sedekah, gemar infak, wis tala insyaallah negeri iki lumayan gak nemen-nemen fakir miskine. Kalau orang kaya mau seperti itu. Nah kadang-kadang dermawane niku nek ana perlune tok ngoten lho. Nek pas gak ono perlune wis lali. Makane kadang-kadang ana wong iku sing Jawa dermawan dadakan. Kapan niku? Ketika mencalonkan dadi loman dadakan. Mas iki butuh napa Pak? Karpet beres. Butuh dibangun mriko wis boto semen beres teko. Guys do dadi gulungan karpete
ngoten. Boto balik. Semen balekno. Lah iku jenenge Jawa dadaan ngoten lho. Nolak wong iku sing bener-bener loman dermawan, mboten sing dadakan. Dadakan nggih ngoten niku akhire. Dan terkadang Pak, ngoten lho. Kita niku dalam berinfak bersedekah, nggih, dalam bersedekah. Aduh, napa nggih? Perbandingane niku lho Pak. Terlalu kecil masian. Kalau kita shopping belanja untuk keperluan sehari-hari misalkan ya, pomane katriyoyo ngeten iki nggih, wis kanggo tuku baju, kanggo tuku kue, kongguan, nastar dan yang lain-lainnya. Soalnya saat ini mboten kok sien, ya nek sien jenang udek terus sampai pirang-pirang dino. Nggawe kupingan diulung-gulung, nggawe jepit nggih dicepit dinyes ngoten. Iku biyen Pak. Nggih roti kukus, roti ban, roti opo ae, roti iwak-iwakan, semprit. Niku kan zaman biyen Pak nggih dhewe. Saiki kan wis kari lho nombol teko dhewe. Butuh duit. Nah, sampean jenengan loro duit Pak. Gedene 5 juta, 10 juta kanggo riyoyoan gak eman. Tapi umpama nek cemplung liwat nglebokno 10 juta ya gak amot to. Ya gak mungkin ngoten lho. Iku pasti eman. Gedene gawe blonjo, gawe tuku barang, gawe tuku baju, sampean wani tuku sampai 2 juta misalnya. Tapi sedekah 2 juta iku mono rada abot. Didelok sret. Niki Pak damel bangunan masjid, didelok Pak ngono niku sapa sing paling dhukur dhewe. Oh, 500.000, liyane 50.000, 100.000 wis aku sing padha-padha ae wis. Gak mungkin ono 500.000, 100.000 aku 10 juta. Mboten mungkin. Cek gak nimbulno iri dengki. Jika ketok sombong aku ya, wis padha-padha ae, selak aku tengah-tengah 250.000. Ngoten. Gak ngarah Pak milih sing gede. Pak, monggo niki ada sumbangan untuk pembangunan masjid ataupun pondok per kelas. Bisa dipilih Pak, nanti uang gedungnya ada 1 juta, 500, 2 juta. Sampai mesti milih yang paling gede. Gede dhewe nggih mboten. Ya wis sing tengah-tengah lah. Ya piro ya 550.000 tengah-tengah. Nggih ngoten. Kadang-kadang nilai kita dalam bersedekah dengan nilai kita dalam berbelanja atau kebutuhan pokok kita masih kalah loh. Wani Pak, gak di omah nyicil omah, gak di mobil nyicil mobil, gak di sepeda nyicil sepeda. Mbok yo wis aku wani sedekah gedene sak mobil tak cicile, lak ana sing wani. Padahal Pak, nek jenenge kepingin duwe niku Pak nggih ya. Apa wae dalane ya wis lah gak apa-apa. Gajiku sakmene insyaallah iso. Wani berkorban Pak untuk dunia loh niki. Lah untuk masjid, ini kan untuk rumah kita juga kelak di akhirat. Wis aku pengen masjid dhewe. Tak cicile. Gak gede-gede, misale ngoten Pak. Nggih monggo. Nek saged luar biasa dicicil setiap bulan. Wong sepeda iso lunas kok. Sing gedene 15 juta. Tapi opo yo nek sedekah gak wani nyicil. Pak aku wani Pak 15 juta, tapi bertahap yo tiap bulan engko aku sampean tagih. 1 juta opo yo kok dinyicil sepeda niku lho Pak. Ya 600 opo 500. Lho iku lho Pak nyengkak-nyengkakno wani. Lah kok nggo akhirat padahal iki pasti diganti oleh Allah, dilipat gandakan. Kita masih kurang ya yakin. Ngoten nggih ya. Pupunawan punan nggih pun supe gamben kebablasan ngapunten nggih ya. Mugi-mugi saged mbeta guna manfaat, bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang gemar sedekah. Oh lali ana apa iki? Ini pun monggo-monggo. Alhamdulillah, kajian telah selesai. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada pertanyaan. Siapa yang bertanya, insya Allah akan dapat buku tentang pelajaran penting seputar Ramadan. Monggo yang mau bertanya, mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Monggo. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Mau tanya, Nggih. bagaimana berikutnya dalam hati kita itu cara bersedekah supaya hati kita bisa ikhlas? Tips agar kita tuh sedekah bisa ikhlas. Tip bersedekah ben gak ngrundel ngoten iki. Nggih. Soalnya kadang-kadang memang sedekah niku rodok perhitungan rodok emanan. Ini tabiat manusia Pak, sinten mawon lho niki. Sedekah niku adalah peperangan. Kata Syekhul Islam bahwa as-shadaqatu al-qital. Sedekah itu peperangan. Maka orang yang pemberani, dia akan lebih meyakini janji Allah. Dia akan keluarkan. Tapi bagi orang yang masih nggak berani, ya wis atuk didik dhisik latihan. Semua itu butuh dilatih, Pak. Ya, sedekah itu dilatih. Orang itu cinta terhadap harta dengan hubbun syadidun, dengan cinta yang amat sangat. Maka untuk melepaskan kecintaan ini harus dengan cara dilatih sedikit demi sedikit. Dari mulai yang termuda, cemplong lewat, Jumat lewat. Nah, niki mulai kan soalnya apa? Cuma 1000, 2000, ngoten ya. 2000 niki pertama. Jadi ada progres. Tahun pertama 2000, tahun kedua 4000. Jadi berusaha. Jangan mulai yang terbanyak dulu. Engkau kelenger mari. Tenger. Aku pun praktek langsung rek sedekah 1 juta. Tapi mari tenger 1 juta isok kena kemangan pirang dino iki ya. Nah, timbang tenger sampean gara titi dhisik. Tapi harus ada progres. Niku awale. Dan yang kedua tentu kita harus bangun keyakinan kita. Mencontoh bagaimanakah Nabi, sahabat dan orang-orang soleh, imam-imam terdahulu. Ya apa sih sedekah? Biar kita termotivasi. Jadi pertama latihan, yang kedua mencontoh generasi terdahulu ben semakin ikhlas. Oh ternyata aku sih gak ono apa-apa nih. Abu Bakar loh Pak, berapa yang sedekahkan? Seluruh hartanya. Apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya tok. Allah dan Rasulnya. Umar setengah hartanya. Loh, kok yakin ngono ya? Nah makanya kalau belum punya keyakinan seperti Abu Bakar, maka dilarang orang bersedekah seperti beliau. Langsung wis kabeh tak sedekahno, kulkas, AC, sepeda motor, mobil wis pek-peken kabeh misalnya. Mari nglentung aku manggon nang ndi iki ya mboten angsal ngoten niku. Niru Abu Bakar, nek imane kok Abu Bakar monggo, nek mboten hukume malah haram. Mboten angsal. Apa maneh kin sampean ge apa Pak sepeda motor? Tak sedakono kabeh dik sepeda motor iki. Wis sampean meneng kok melok gak usah. Lho, mangan apa wak dhewek iki? Nggih mboten angsal. Semua harus tahu. Anggota keluarga, istri, anak harus kuat juga keimanannya. Baru boleh sedekah sepeda motor. Ngoten lho. Ya sedekah yang banyak, tapi harus dilatih, Pak. Sedikit demi sedikit. Kayak dene niki mau Idul Fitri, sing biasa cemplong mek 2000, nek Idul Fitri beda, Pak. Minimal 50.000, 100.000. Wong setahun pisan mawon lho. Seje niki yo rek Idul Fitri cemplonge tak gedhekne rek. Jadi kan ngoten tak mire pun cemplong cilik sing gede-gede drum ngoten. Monggo. 100.000 kuduan. Lha iki kan ngono ngajine. Ya setiap tahun. Jadi latihan dan mencontoh bagaimana orang-orang terdahulu dalam bersedekah. Oke, sampun. Ada lagi? Mungkin ada lagi, monggo dari ibu-ibu. Iki bapak iki sih. Okay. Jadi disampaikan jika sedekah itu termasuk kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa sedekah itu termasuk pemberian uang belanja kepada istri. Nggih. Dan mungkin pada keluarga itu kan ada istri, anak, mungkin Orang tua mungkin ya kerabat. Nggih. Nah, jangan-jangan apa yang disampaikan tersebut membuat image seseorang setiap mendapat rezeki nanti cukup dikasihkan kepada anak istri saja. Okay.
masjid dan lain sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Nggih. Memang sedekah itu yang paling baik itu nggih terhadap keluarganya, itu paling baik. Bahkan orang bersedekah terhadap kerabatnya itu dapat 2 pahala. Yang pertama mendapatkan pahala nilai sedekah, yang kedua dapat pahala menyambung tali silaturahim. Akan tetapi ini tidak menjadikan image anggapan orang kalau sedekah berarti harus kepada orang terdekat dulu. Harus enggak. Jadi kalau dapat rezeki, oh anak bojoku dhisik. Rezeki mana anak bojoku dhisik? Didelok, Pak. Anak bojone lah sudah banyak sedekah sampai gelanging rentep sakmene. Ngono nggih. Kalung sampai kaboten, nggih sampun cukup. Pokoke penting keluarga niki cukup, baru Dek diajak mikir. Dek, ayo Dek, ngono. Kita punya tetangga, kita punya saudara jauh atau sesama kaum muslimin, kita harus memperhatikan. Jadi ini juga harus ada kerjasama antara keluarga, ya antara anak istri ataupun dengan kerabat. Tidak harus melulu kepada mereka, tapi gantian. Wingi Dek sampean wis oleh rezeki to, lah saiki aku oleh tak kene sing nang kono ya. Ngoten lho. Karena kita harus juga peduli dengan sesama. Bukannya keluarga kita kan sudah bisa makan, sudah cukup, alhamdulillah. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, seperti Umar bin Abdul Aziz. Ayo nak, ayo Dek, preteli mas-masane. Sakno wong gawe sok mangan, dipreteli, dijual, kemudian akhirnya diberikan kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan. Dek, ada orang lebih membutuhkan dari kita harus bersyukur ini. Nah ini loh Pak, jadi dibangun di atas itu. Pokoknya kalau orang tua sudah, ternyata ini sudah, ganti kepada yang lainnya, bergantian Pak, ini bergantian. Masya Allah, itu bagus sekali. Kadang-kadang memang ada orang Pak ya, jadi kalau sedekah hanya kepada ya ruang lingkup keluarga, kan ini paling bagus. Katanya harus kepada orang terdekat dulu, keluarga dulu. Memang, tapi anjuran untuk orang lain, kepada fakir miskin, kepada orang lebih membutuhkan, itu jauh juga lebih bagus dan lebih baik. Jadi ada urutan-urutannya. Loh, Mas Iko anak. Jangan nanti sedekah gak nang anak bojo terus, nang awake dhewe, sekedar untuk kebutuhan dia. Jangan malah mengkoleksi nanti kan, wis kanggo dhewe kan engko diganti, akhirnya koleksi. Sepeda motor ulung, sepeda motor 7 linu, sepeda motor Grand Honda, Prima, sembarang kali dilumpukno. Iki kan aku engko diganti oleh Allah. Lah ini melebihi batas, Pak. Wong digawe sitok duwe selawe. Kan enggak mungkin langsung numpaki selawe sepeda motor. Mohon nasihatnya agar kita bisa mengikhlaskan hutang seseorang kepada kita yang tak kunjung dibayar. Aduh, biasanya kita ikhlas karena terpaksa, karena memang dia nggak bayar. Wes ya pemane tak ikhlas wae wis nggak bayar, gak sok bayar. Jadi Pak, ada tips kiat-kiat agar kita itu bisa mengikhlaskan hutang seseorang. Nah, ya tentu kita merujuk yakni bagaimana besarnya pahala orang yang mau menganggap lunas hutang yang kita punya. Salah satu kemarin ahabul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu salah satunya adalah sururun yudkhilu ala muslim. Rasa senang, rasa bahagia yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Seneng Pak ya. Kira-kira Pak, nek jenengan duwe dulur atau saudara sama muslim, nek dilunasno utangi seneng napa mboten? Seneng to? Mboten seneng tok, seneng ngoten. Lah, iku pahala sampean luwih kau pede. Dan nilainya tadi itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wis lunas Pak, aku lho kepengin dicintai Allah. Au yakdi anhu dainan, atau menganggap lunas hutangnya itu termasuk ya dari amalan tadi yang dicintai oleh Allah.
Nah, itu salah satunya ya tipsnya, melihat besarnya pahala biar kita termotivasi. Bukan ini kan berarti bukan karena Allah Ustaz. Ya tetap karena ini pahala di sisi Allah. Jadi kalau kita minta, kita berharap, itu juga bagian termasuk ikhlas. Orang yang bisa menganggap lunas hutangnya orang lain itu berarti latihan menjadi orang yang lapang dada. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak kelak di akhirat orang-orang akan merasa bahagia dan senang sekali ketika hak-hak mereka yang waktu di dunia diambil oleh orang lain akan dikembalikan oleh Allah. Sing dulune telah ditipu, sing dulune diutang gak balik, diberikan semuanya oleh Allah, dibalas kalian tanpa dikurangi, bahkan ditambah-tambahi. Ini kan bahagia toh. Apalagi orang ini akan mendapatkan banyak sekali keutamaan kalau mau melunaskan hutang seseorang. Salah satunya apa? Mendapatkan naungan kelak di akhirat. Apalagi akan dimudahkan urusannya, apalagi diampuni dosa-dosanya, soalnya gampangan gitu ya. Dan banyak ini keutamaan yang bisa memotivasi kita biar kita itu bisa mengikhlaskan hutang. Karena ini mungkin salah satu cara Allah mengambil harta kita dengan cara dihutang orang tapi dikemplang. Nah yang utang nek kabare kan jenenge ngemplang. Ya wis, mungkin iki carane Allah njupuk duitku kan macam-macam toh Pak. Kebakaran bisa jadi, tsunami bisa jadi, dicuri orang, ditipu orang. Ini pahami ada hikmah. Bisa jadi Allah mengambil hartaku lewat orang ini gara-gara aku kurang sedekah, gara-gara aku terlalu cinta terhadap harta. Sewayang ojo sampai kalong, akhirnya tetap kalong, tapi caranya malah gak bener. Itu aja, anggap kita introspeksi diri. Ya semoga bisa bermanfaat. Ditutup. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.